Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopai Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini adalah beberapa pusaka yang setelah ini akan saya foto. Jadi ini adalah pusaka-pusaka yang sudah saya persiapkan untuk pemotretan sobat. Jadi kalau Anda biasa melihat di Instagram saya ataupun juga di tab komunitas saya, biasanya kan saya untuk menawarkan sebuah pusaka pasti ada keterangannya, yaitu tentang dapurnya, pamornya, dan juga filosofi atau tuah dari dapur dan juga pamor pusakanya. Nah, di situ kalau Anda melihat kan untuk di fotonya kan bagus-bagus karena memang sudah melalui proses pemotretan, sobat. Nah, pemotretan sebenarnya sederhana, tetapi saya memang dalam melakukan pemotretan itu saya melihat mana yang paling bagus dari pengambilan foto tersebut. Nah, ini adalah beberapa pusaka yang sudah saya persiapkan. Nah, di sini nanti saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari 5 buah dapur pusaka saya, sobat. Nah, ini beberapa di antaranya bahkan adalah koleksi pribadi saya. Nah, sebagai bocoran saja, pusaka ini di dalam dunia Tosan Aji bisa dikatakan salah kaprah, bahwasanya banyak sekali konon katanya gitu. Konon katanya cocok sekali dipakai oleh para petani. Ternyata di dalam pengetahuan Tosan Aji saya dan juga beberapa artikel yang saya baca sobat, ternyata untuk di pusaka ini pun juga sangat cocok dipakai oleh para bangsawan dan juga para raja atau para pemimpin wilayah pada saat itu atau pada zaman dahulu. Nah, seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat BMC, ini di hadapan kita ada 5 buah pusaka. Nah, 5 buah pusaka ini dapurnya sama sobat. Kita akan melihat seperti apa untuk di satu persatu pusakanya, karena di pusaka ini beberapa di antaranya menjadi salah satu koleksi pribadi saya sobat. Tapi tidak menutup kemungkinan jika di antara sobat ini nanti ada yang berminat, ya nggak apa-apa, akan saya lepas. Dua ini adalah bisa dikatakan menjadi koleksi pribadi saya. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka yang pertama ini di dalam dunia Tosan Aji yang beredar atau pada umumnya para pecinta Tosan Aji menyebutnya bahwasanya untuk di dapur pusaka ini cocok sekali diagem atau dimiliki oleh para petani. Tetapi sobat, setelah saya menelusuri tentang beberapa artikel dan juga pengetahuan Tosan Aji saya, bahwasanya dapur pusaka ini ternyata tidak melulu untuk para petani saja. Boleh untuk para pemimpin wilayah, entah itu lurah, entah itu camat, bupati, atau juga para raja sobat. Nah, yaitu dapurnya adalah dapur Kebolajer atau dapur Mahesolajer. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya. Memang ini untuk di dapurnya memang sama, tetapi kalau Anda melihat nanti akan menemukan beberapa perbedaan. Mungkin memang berbeda dari eranya, era pembuatannya, ataupun juga berbeda dari pembuatnya atau sang empunya. Itulah kenapa dari kelima buah pusaka ini meskipun sama-sama dapurnya Kebolajer, tetapi memiliki perbedaan masing-masing sobat. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka yang pertama ini kalau Anda melihat, dia warangkanya adalah warangka Gayaman Solo, tapi untuk di kayunya sobat, nah ini kayunya saya tidak tahu, yang pasti untuk di kayunya ini bagus banget. Ini dulu warangkanya saya beli dari tukang warangka saya. Waktu itu beliau menawarkan sebuah warangka bekas yang kotor, yang tidak tahu untuk di motifnya seperti apa, nggak tahu, tapi gini saja, wah nggak apa-apa lah, saya beli pak waktu itu. Nah, setelah diservis sama beliau, setelah dibersihkan, ternyata motifnya bagus banget seperti ini sobat. Jadi ini bisa dikatakan adalah surprise jackpot lah. Mungkin di antara sobat ada yang tahu kira-kira ini jenis kayu apa, monggo silahkan Anda tulis di kolom komentar. Kita akan melihat dulu sobat dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka pertama ini dapurnya adalah dapur Kebolajer atau Mahesolajer. Nah, pamornya ini kalau Anda melihat untuk dibilah dari pusakanya ini dia lebar dan juga lumayan bagus. Kalau Anda melihat untuk dibilahnya ini dia memandarkan sebuah cahaya. Ini kalau kita raba seperti ini dia rabaannya halus sobat. Pamornya ada 2. Nah, pamornya yang di bagian sor-sorannya adalah pamor puser atau kul buntet. Sedangkan di bagian atasnya ini semacam kayak ada kayak pamor, seperti kayak pamor Wahyu Tumurun atau apa gitu loh, atau mungkin juga Wasputa. Yang pasti ini 2 pamor sobat.
Saya mempunyai sebuah rekan Tosan Aji, beliau pun juga mempunyai yang seperti ini sobat. Dan waktu saya tanyakan tidak dimaharkan. Nah ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Dapurnya adalah dapur kebulajar, pamornya Dwi Warno. Nah ini adalah salah satu dari pusaka koleksi pribadi saya ini sobat. Lalu yang kedua, nah yang kedua ini pun juga tidak kalah bagusnya. Dan untuk di pusaka ini warangkanya saya ganti. Jadi warangkanya saya pesankan warangka baru sobat, dari kayu Timoho, memakai style dari Gayaman Jogja. Nah ini untuk di warangkanya adalah kayu Timoho, memakai pendok bunton kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya, karena pusakanya ini dari tampilannya nampak bersih, bagus, glowing, dan juga nampak meriah ini. Nah ini pun juga dapurnya adalah dapur kebulajar sobat. Nah ini dapurnya kebulajar. Kalau untuk di pamornya kita bisa lihat pamornya bulat-bulat seperti ini. Ini adalah pamor Bendo Segudo. Kalau dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini maksudnya adalah pamornya pamor Bendo Segudo. Nah meskipun sama-sama dapurnya kebulajar, kalau Anda melihat untuk di bilahnya atau juga gayanya dia berbeda. Nah ini kemungkinan besar memang berbeda era ataupun juga berbeda dari empu pembuatnya. Nah ini adalah pusaka yang kedua. Monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka yang kedua ini, nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Pusakanya masih tergolong utuh, dan untuk di pamornya pun juga demikian. Pamornya pun juga pamor bagus ini sobat, pamor kerejekian Bendo Segudo, yaitu pamornya pamor untuk tuahnya. Dalam pengetahuan Tosan Aji saya adalah untuk hal kerejekian. Nah ini adalah pusaka yang kedua. Lalu pusaka yang ketiga, nah ini pusaka yang ketiga ini memakai warangka Gayaman Jogja. Kayunya saya nggak tahu, kira-kira ini masuk di kayu apa sobat. Nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah untuk di pusakanya pun juga ini masih tergolong utuh sobat, masih tergolong utuh. Pamornya ini masuk di pamor Ngulit Semongko, dan di bagian sor-sorannya ada pamor Putri Kinurung. Nah ini untuk di maharnya jangan takut, untuk di maharnya ini terjangkau. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur kebulajar. Ini pun juga untuk di bilahnya ini masih tergolong utuh sobat. Ini bilahnya masih bagus, masih layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah lalu yang keempat, nah ini yang keempat dia memakai warangka ladrang. Biasanya beberapa dari teman-teman Tosan Aji ada juga yang suka dengan warangka ladrang. Nah ini mungkin bisa menjadi sebuah solusi bagi Anda. Untuk di pendoknya pun juga memakai pendok bunton kemalu merah. Nah ini pun juga dapurnya sama, yaitu dapur kebulajar. Untuk di pamornya adalah pamor puser di bagian sor-sorannya. Nah pamor puser atau pamor kulbuntet. Nah sedangkan di bagian atasnya ini pamornya adalah pamor Ngulit Semongko sobat. Nah kalau di bagian sisi baliknya ini seperti kayak pamor Pedaringan Kebak. Nah ini pun juga untuk di maharnya terjangkau. Monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari dapur kebulajar dengan mahar terjangkau, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Apalagi untuk di warangkanya, dia warangkanya bagus sobat. Nah warangkanya sudah bagus, sudah diservis. Lalu yang terakhir adalah dapurnya juga sama, dapur kebulajar. Ini beberapa waktu yang lalu juga sempat saya review untuk di keris murah edisi tanggal muda. Nah ini salah satunya, memakai warangka Gayaman Solo dengan pendok selorok kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah untuk di pusakanya sendiri seperti ini sobat. Untuk di pamornya adalah pamor puser atau pamor kulbuntet juga. Nah ini untuk di pamor yang bagian atas adalah pamor Ngulit Semongko. Nah ini adalah wujud dari pusaka yang kelima, pusaka dengan dapur kebulajar, yang mana katanya dalam dunia Tosan Aji terkenalnya adalah kerisnya para petani. Tetapi hal tersebut tidak mutlak sobat.
Karena yang saya ketahui dalam beberapa artikel ataupun juga dalam pengetahuan Tosan Aji saya, bahwasanya dapur Kebulajar ini pun juga cocok sekali dimiliki oleh para pemimpin wilayah, karena memang untuk di tuahnya salah satunya adalah untuk mengusir wabah penyakit. Nah, itu seperti itu. Oke sahabat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.